Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali untuk sharing materi kesehatan. Pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan cara merawat luka ringan atau luka kecil atau luka gores ataupun luka sayatan yang terjadi pada seseorang, baik keluarga kita, anak-anak kita sendiri, istri atau siapapun atau teman-teman kita. Nah, tips ini sangat perlu kita ketahui karena akan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Yang pertama, ketika kita mengalami luka, baik saat terjatuh atau naik sepeda misalnya anak-anak, atau mungkin kena kertas ya, sayatan kertas yang cukup tajam, misalnya kertas yang baru itu juga cukup tajam, maka cara yang pertama adalah kita berusaha untuk menghentikan perdarahan ya. Menghentikan perdarahan itu bisa dilakukan dengan cara menutup dengan kain kasa yang steril ya. Kalau ada kain kasa steril, ditutupkan di luka tersebut, kemudian ditekan begini sekitar 3-5 menit akan berhenti sendiri. Kalau tidak ada, maka bisa dengan menggunakan kain yang bersih, apakah itu sapu tangan yang baru dicuci atau sudah disetrika, ataupun kaos dalam atau yang lainnya yang bersih prinsipnya ya. Kalau ada yang steril, kalau ada dengan kasa steril, tapi kalau tidak ada dengan yang bersih pun cukup. Ditekan luka tersebut sampai darahnya kita lihat sudah tidak mengalir lagi. Kemudian setelah itu dibersihkan. Pastikan luka tersebut kotor ya. Pastikan luka tersebut bersih ya. Dengan cara dibersihkan dengan air mengalir. Bisa diguyur saja begini. Bisa juga kalau bisa dibersihkan dengan kain atau dengan tangan pun tidak apa-apa, yang bersih tangannya tentu saja. Sebelum bersihkan tangannya kita bersihkan lebih dahulu ya. Kalau ternyata ada benda asing yang nempel di situ sulit diambil ya. Apakah itu kerikil, pasir, ataupun bahkan mungkin duri yang kecil banget, atau mungkin pecahan beling atau kaca, maka kita harus mengambilnya ya. Jangan dibiarkan, harus mengambilnya. Dengan apa? Dengan pinset yang untuk di rumah untuk membuat makanan pun boleh atau apapun ya. Tapi harus bersih, kalau bisa yang steril. Caranya mensteril bagaimana? Bisa dengan dibakar lebih dahulu dengan air yang dengan api yang membara ya. Dibakar mungkin semenit atau 2 menit, maka akan mati kumannya. Kemudian setelah dingin bisa kita gunakan untuk mengambil kotoran tersebut atau benda asing yang ada di dalamnya yang sulit terbersihkan ketika menggunakan air saja. Nah, setelah dipastikan bersih ya, maka kita baru merawatnya dengan yang lebih lanjut, yaitu dengan menutupnya kalau perlu ya. Kalau perlu saja ditutup kalau perlu. Kenapa? Karena kalau luka yang kecil saja, yang sayatan saja, tidak ditutup pun akan sembuh dengan baik, bahkan lebih cepat kering. Kalau luka dibiarkan terbuka akan lebih cepat kering, dengan syarat tidak kemasukan benda asing, apalagi benda-benda yang kotor, misalnya tanah atau debu yang mengandung bakteri. Oleh karena itu, ketika kita ada luka dibiarkan terbuka, misalnya luka gores, maka kita harus menjaga kebersihannya dan diusahakan untuk jangan kena air lebih dahulu biar lebih cepat proses pengeringannya. Tetapi kalau kita khawatir terjadi kontak dengan zat-zat atau benda-benda luar, misalnya debu dan sebagainya, karena mungkin kita beraktivitas kerja di tempat-tempat yang berisiko terjadinya masuk kotoran ke dalam luka, maka kita bisa menutupnya dengan kasa steril ya. Atau kalau tidak terlalu lebar, bisa dengan menggunakan pembalut luka yang ada di warung-warung ya. Saya tidak mau menyebut mereknya. Yang itu banyak dijual lah di warung-warung, bisa kita beli dan itu sudah terbiasa. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah seperti itu, maka dalam beberapa hari akan cepat sembuh. Cuma kalau ditutup dengan balutan kecil tadi, biasanya akan lebih lama sih. Kalau dibiarkan terbuka akan lebih cepat kering, tapi syaratnya tadi harus dijaga kebersihannya, harus bebas dari benda-benda asing dan dijaga agar tidak terkena air lebih dahulu, mungkin sekitar 2 atau 3 hari ya, sampai benar-benar kering. Kalaupun kena air tidak apa-apa, cuma akan lebih lama ya. Teman-teman sekalian, itulah tips bagaimana merawat luka ya. Kalau ternyata kita berada di tempat yang jauh dari rumah, tidak ada kain, tidak ada air, maka kita cukup membersihkan semampu kita, dan kita bisa menutupnya dengan menggunakan daun badotan misalnya ada daun begini, kita ambil ya, daunnya seperti ini ya, dibeginikan sampai benar-benar keluar air nanti akan basah keluar airnya, kemudian ditutupkan di luka tersebut. Maka ini akan sangat bermanfaat, akan memberikan rasa nyaman, akan memberikan
perlindungan bagi luka agar tidak terkena benda asing dari luar, debu, kotoran dan sebagainya, juga akan menjadi desinfektan atau mencegah terjadinya berkembangbiaknya kuman atau masuknya kuman di situ, karena ada zat yang cukup bermanfaat. Itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang perawatan luka yang ringan atau luka kecil yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi ingat, ketika lukanya besar, lukanya menganga atau apalagi ada benda asing yang sulit diambil, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, ke unit gawat darurat, ke puskesmas atau yang lain, sehingga akan mendapatkan perawatan yang tepat. Ingat, luka kecil bisa kita rawat dengan baik, akan sembuh dengan baik. Tapi kalau luka kecil tidak kita rawat, salah dalam perawatannya, maka bisa menjadi masalah di kemudian hari, bisa menjadi infeksi dan bisa menjadi besar. Terima kasih. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.